Rino, seorang siswa kelas 2 SMA yang pendiam dan pemalu, telah lama memendam rasa terhadap Anggun, seorang gadis yang selalu berhasil mencuri perhatiannya. Anggun adalah sosok yang ceria, ramah, dan memiliki senyum yang selalu membuat jantung Rino berdegup kencang. Namun ada satu hal yang membuat Rino hanya bisa mencintainya dari kejauhan. Anggun sudah memiliki pacar, Andi, seorang kapten tim basket yang populer dan tampan. Mereka adalah pasangan yang sempurna di mata semua orang, termasuk Rino. Setiap hari, Rino menghabiskan waktunya memandang Anggun dari jauh. Melihat Anggun bersama Andi terkadang membuat dadanya terasa sesak, tapi cinta yang ia rasakan tak pernah pudar. Bagi Rino, menyukai Anggun adalah hal yang tak bisa ia kontrol, meskipun tahu betapa mustahilnya perasaan itu untuk terbalas. Pada suatu hari, saat sedang berada di perpustakaan, Rino melihat Anggun duduk sendirian. Wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat murung. Rino, yang biasanya selalu menahan diri untuk tidak mendekati Anggun, kali ini tidak bisa menahan dorongan hatinya. "Anggun, kamu nggak apa-apa?" tanya Rino dengan suara pelan, berusaha agar tak terlalu tampak peduli. Anggun menoleh, tersenyum kecil, meski tak bisa menutupi kesedihan di matanya. "Aku ada masalah sama Andi. Dia makin sibuk sama basketnya, dan aku mulai merasa diabaikan." Mendengar itu, Rino merasa hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kasihan melihat Anggun bersedih, tetapi di sisi lain, ada secercah harapan di hatinya. Sejak hari itu, mereka mulai lebih sering berbicara. Rino menjadi tempat curhat bagi Anggun, mendengarkan semua keluh kesahnya tentang hubungannya dengan Andi. Kedekatan mereka mulai terjalin, dan Rino merasa seperti ada jarak yang mulai terbuka antara Anggun dan Andi, sementara ia sendiri semakin dekat dengan Anggun. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Andi dan Anggun semakin renggang. Di saat yang sama, Rino mulai berani berharap lebih. Ia berpikir, mungkin suatu hari nanti, Anggun bisa melihatnya sebagai lebih dari sekadar teman. Rino tahu bahwa ia tidak sepopuler Andi, tidak memiliki pesona kapten tim basket, tetapi ia percaya bahwa perasaannya tulus, dan mungkin hanya itu yang diperlukan. Hingga suatu hari, Anggun datang ke sekolah dengan wajah yang sangat muram. Di jam istirahat, ia mendatangi Rino dan berkata, "Aku putus sama Andi." Mendengar itu, Rino terdiam. Bagian dari dirinya merasa lega, tetapi bagian lainnya merasa sedih untuk Anggun. Ia tahu betapa Anggun mencintai Andi, dan melihatnya terluka seperti itu membuat hatinya ikut sakit. Sejak saat itu, Rino dan Anggun semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di sekolah maupun di luar. Rino merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan betapa ia peduli pada Anggun. Setiap kali Anggun bersedih, Rino selalu ada untuk menghiburnya. Semakin lama, perasaan Rino semakin kuat. Ia merasa bahwa mungkin Anggun mulai melihatnya sebagai seseorang yang bisa diandalkan, mungkin lebih dari sekadar teman. Dalam hatinya, ada harapan besar bahwa cinta itu akhirnya bisa terbalas. Namun, meski hubungan mereka semakin dekat, Rino masih ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Ia takut jika ia mengatakan sesuatu, Anggun akan menjauh. Tapi rasa cinta yang begitu mendalam itu akhirnya tak bisa lagi ia pendam. Pada suatu sore yang tenang di bawah pohon besar di taman sekolah, Rino mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Anggun," ucap Rino dengan suara yang sedikit bergetar. Aku mau bilang sesuatu. Aku tahu mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi aku nggak bisa lagi menyembunyikan perasaanku." Anggun menatap Rino dengan ekspresi bingung. "Sejak lama aku suka sama kamu, bahkan sebelum kamu pacaran sama Andi. Aku tahu mungkin sekarang kamu belum siap, tapi aku hanya ingin kamu tahu perasaanku." Keheningan menyelimuti mereka. Anggun terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Rino, kamu orang yang baik. Kamu selalu ada buat aku, dan aku bersyukur punya teman sepertimu. Tapi aku belum siap. Aku masih terluka karena Andi. Aku butuh waktu untuk pulih." Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk hati Rino. Meski Anggun tidak secara langsung menolaknya, jawaban itu tetap membuat dunianya runtuh. Seluruh keberanian yang ia kumpulkan seakan hancur dalam sekejap. "Aku mengerti," jawab Rino, mencoba tersenyum meski hatinya terasa berat. "Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nggak akan maksa." Setelah hari itu, hubungan mereka menjadi canggung. Rino masih berusaha bersikap seperti biasa, tetapi ada jarak emosional yang semakin besar di antara mereka. Rino merasa kehilangan, meski Anggun masih berada di sampingnya. Perasaan cintanya yang tak terbalas itu semakin membuat hidupnya terasa kosong. Saat mereka naik ke kelas 3, hidup Rino berubah drastis. Ia masih melihat Anggun setiap hari, tetapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan.
Melihat Anggun tersenyum, tertawa bersama teman-temannya, membuat Rino semakin sadar betapa jauh jarak di antara mereka. Meski ia berusaha melupakan, cinta itu tetap ada, terjebak di dalam hatinya, tak bisa ia keluarkan. Hari-hari di kelas 3 terasa begitu berat bagi Rino. Di tengah tekanan belajar untuk persiapan ujian kelulusan, ia juga harus menghadapi perasaan yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia terjaga dalam kesedihan, memikirkan apakah suatu hari perasaannya akan pernah terbalas, atau apa ia harus menerima kenyataan pahit bahwa cinta itu tidak akan pernah menjadi nyata. Di satu sisi, Anggun mulai pulih dari hubungan lamanya dengan Andi. Ia tampak ceria, seolah-olah segalanya sudah kembali seperti biasa. Melihat Anggun yang bahagia membuat Rino semakin terpuruk. Ia tahu tidak ada tempat baginya di hati Anggun, dan kenyataan itu membuatnya semakin merasa terasing. Setiap kali mereka berpapasan di sekolah, Rino mencoba untuk tersenyum. Tetapi senyum itu hanya kedok untuk menutupi luka yang semakin dalam. Rino menyadari bahwa Anggun, meskipun masih menjadi teman baiknya, tidak akan pernah melihatnya seperti ia melihat Anggun. Waktu terus berjalan, dan perlahan, masa-masa SMA mereka mendekati akhir. Ketika ujian kelulusan semakin dekat, suasana di sekolah mulai berubah. Semua orang sibuk mempersiapkan diri untuk masa depan, dan bagi Rino, ini berarti berusaha melepaskan semua kenangan yang ia miliki bersama Anggun. Hari kelulusan akhirnya tiba. Suasana sekolah dipenuhi oleh tawa dan tangis haru. Seragam yang dulu mereka kenakan dengan bangga, kini penuh dengan coretan dan tanda tangan dari teman-teman. Namun bagi Rino, hari itu bukan hanya tentang perpisahan dengan sekolah, tetapi juga perpisahan dengan cintanya yang selama ini ia simpan. Di tengah keramaian, Anggun menghampiri Rino dengan senyum yang lembut. "Rino," ucapnya, "makasih ya, selama ini kamu udah jadi teman yang baik buat aku." Rino tersenyum pahit, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang kembali menghantamnya. "Aku juga makasih, Anggun. Kamu udah jadi bagian penting di hidupku." Mereka saling berpandangan sejenak, dan dalam tatapan itu, Rino tahu bahwa inilah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan, dan tidak ada lagi yang bisa ia tunggu. Cinta pertamanya telah berakhir, meski ia belum benar-benar memulainya. Setelah kelulusan, Rino berdiri di sudut lapangan, memandang teman-temannya yang tertawa dan berpelukan. Di satu sisi, ia merasa lega karena semua telah berakhir, tetapi di sisi lain, ia merasa hampa. Ia telah menghabiskan begitu banyak waktu mencintai seseorang yang tidak pernah bisa ia miliki. Anggun telah menjadi bagian dari hidupnya, dan meskipun rasa sakit itu masih ada, Rino tahu bahwa ia harus melepaskannya. Mungkin cinta pertama memang tidak selalu berakhir bahagia, tetapi itu adalah bagian dari hidup yang harus ia terima. Di tengah perpisahan itu, Rino belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan. Kadang-kadang, cinta yang tulus adalah ketika kita bisa bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia, meski itu bukan bersama kita. Dan dengan itu, Rino melangkah menuju masa depan, dengan luka di hatinya, tetapi juga dengan harapan bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan cinta yang lebih baik. Pantaskah aku mencintaimu? Mereka bisikkan kata gelap. Luka ini takkan sembuh segera, waktu pun sulit obat dirasa. Tak pantaskah aku mencintaimu? Aku terjebak cinta yang salah. Berjuang dalam sepi tanpamu, engkau yang selalu ku rindu. Kenapa kau jauh dariku? Mata itu tak pernah